Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Zamzam, yang 2021-1434 dari tim 1. Hari ini saya akan memaparkan materi pangkat rasional dan bentuk akar dengan sub-materi pangkat pecahan. Kita langsung saja. Pertama adalah definisi daripada pangkat pecahan. Bila A, B, elemen R, dan N lebih besar sama dengan 2, N bilangan asli, sehingga dipenuhi A pangkat N sama dengan B. Dikatakan akar pangkat N dari B dan dapat ditulis jika dalam bentuk akar seperti PowerPoint. Untuk penjelasannya lebih lanjut, misalkan 2 adalah B, elemen akar pangkat 2 dari 4. Sebab 2 pangkat 2 sama dengan 4. Demikian pula dengan minus 2 pangkat 3 sama dengan minus 8. Ini artinya bahwa minus 2 adalah akar pangkat 3 dari minus 8. Ditulis dalam bentuk akar seperti di PowerPoint. Dan A dari akan dan itu pula untuk bilangan untuk N bilangan genap dan A bilangan positif, maka akan menghasilkan bilangan B yang positif. Akan tetapi bila N bilangan genap untuk bilangan A yang negatif, kita tidak terdefinisi. A sama dengan akar 4 sama dengan 2, B akar 3 dari 20 minus 27 sama dengan minus 3. Lalu ada sifat-sifat umum. Sifat-sifat daripada pangkat pecahan ini hampir sama dengan sifat-sifat pada operasi aljabar atau operasi bilangan. Sifat-sifat pada pangkat pecahan ada 3, yaitu sifat kuantitatif atau sifat pertukaran, tukar prediksi. Contohnya seperti kita ambil dari yang penjumlahan. X pangkat P per Q ditambah X pangkat R per S sama dengan X pangkat R per S ditambah X pangkat P per Q. Juga dengan yang bentuk perkalian. Lalu yang kedua adalah sifat asosiatif terhadap penjumlahan dan perkalian. Contohnya adalah dalam kurung X pangkat A per B ditambah X pangkat C per D ditambah X pangkat P per Q sama dengan X pangkat A per B ditambah dalam kurung X pangkat C per D ditambah X pangkat P per Q. Maksud daripada dalam kurung ini, kita disuruh untuk mengerjakan soal yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Lalu setelah dapat, baru kita mengerjakan hasil dari yang dalam kurung dengan hasil yang ada di luar kurung. Seperti itu. Lalu yang ketiga ada sifat distributif perkalian pada penjumlahan. Contohnya X pangkat A per B dikali dalam kurung X pangkat C per Q ditambah X pangkat P per Q sama dengan dalam kurung X pangkat A per B dikali X pangkat C per D ditambah dalam kurung X pangkat A per B dikali X pangkat P per Q. Maksud daripada sifat distributif ini adalah, sebagai contoh kita ambil daripada dalam soal X pangkat A per B berada di luar kurung. Maksud dari sifat distributif ini adalah perkalian yang dicocokkan dengan pasangannya. Misalnya X pangkat A per B dikali dengan X pangkat C per D, lalu X pangkat A per B dikali dengan X pangkat P per Q. Lalu maka hasilnya akan menjadi seperti yang di bawah. Cara mengubah bilangan dan pangkat negatif menjadi bilangan dengan pangkat positif. Dasarnya adalah apabila di bilangan pangkat bulat
Contoh, A pangkat negatif N sama dengan 1 pangkat A pangkat N. 1 per A pangkat N ya. Dengan A tidak sama dengan 0 dan N dengan bulat. Sejalan dengan prinsip yang di atas, maka berlaku pula A pangkat minus A pangkat minus A per B sama dengan 1 per A pangkat A per B. Atau 1 per A pangkat minus A per B sama dengan A pangkat A per B. Untuk contoh, jika kita aplikasikan dalam perhitungan, 81 pangkat minus 3 per 4 sama dengan 1 per 81 pangkat 3 per 4 sama dengan, kita uraikan kita jadikan dalam bentuk akar daripada 81 pangkat 3 per 4. Kita jadikan dalam bentuk akar menjadi 1 per akar pangkat 4 dari 81 pangkat 3. Lalu 81 diuraikan lagi menjadi pangkat. Menjadi 1 per akar pangkat 4 dari 3 pangkat 4 pangkat 3. Dapat kita lihat 3 per 4 itu maka bisa dicoret langsung. Jadi hasilnya 1 per 3 pangkat 3 sama dengan 1 per 27. Seperti itu. Lanjut lagi. Persamaan berpangkat atau persamaan eksponen. Contoh soal, hitungan nilai X yang memenuhi persamaan 5 pangkat 2X sama dengan akar 5 per 5. Cara 5 pangkat 2X sama dengan akar 5 per 5. 5 pangkat 2X sama 5, 1 per 2. 1 per 2 ini adalah bentuk dari akar. Maksudnya ialah akar 5 ini asal awalnya dari pangkat 1 per 2 seperti itu. Jadi akar dapat kita tulis menjadi bentuk pangkat 1 per 2. Jadi lanjut, 5 pangkat 2X sama dengan 5 pangkat 1 per 2 per 5. 5 pangkat 2X karena sama-sama 5 dapat langsung 5 di bawah ini adalah 1. Jadi jika yang disamakan atau dijadikan 1, maka 5 pangkat 2X dengan 5 pangkat minus setengah. Maksudnya adalah dapat besar jadi minus setengah. Maksudnya ialah 5 yang berada di bawah 5 pangkat 1 per 2 per 5. 5 bagian penyebut ini pangkat 1. Jika kita pindahkan ke atas, maka menjadi 5 pangkat minus 1. Dan bentuknya berubah, bukan jadi per. Maka menjadi perkalian. Perkalian yaitu 5 pangkat 1 setengah. 5 pangkat 1 per 5 5 pangkat minus 1. Karena bilangan awalnya sama, maka dapat kita hitung pangkatnya saja. Jadi yang dikali hanya pangkat setengah dan dengan minus 1 tadi. Jumlah maka jadi minus setengah. Jadi 5 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat minus 1 per 2. Lalu 2X sama dengan minus 1 per 2. 5-nya kemana? 5-nya tadi sudah dipindahkan, jadi bisa langsung dihapus. Lalu X sama dengan 1 minus 1 per 2. Ini ada beberapa contoh soal. Kita dengarkan untuk yang berikut.
2 pangkat 1, 2 pangkat 1 per 2 dikali 2 pangkat 1 per 2. Kita lihat penyelesaian soalnya. Ini adalah untuk A, ini adalah contoh soal eksponen. Dapat dilihat jika angka awalnya itu sama, dapat dilihat untuk soal A 2 dengan 2, maka bisa dijadikan pangkatnya langsung, ya. Jadi 2 untuk eksponen, pangkat eksponen, jika perkalian maka pangkatnya ditambah. Jadi 2 pangkat 1 per 2 ditambah 1 per 2 sama dengan 2 pangkat 2 per 2 sama dengan 2 pangkat 1 sama dengan 2. Lalu untuk B sama juga, yaitu contoh soal eksponen. Untuk pembagian pangkat pecahan eksponen dalam bentuk pembagian, jadi pangkatnya harus dikurangi. Dapat kita lihat untuk soal B, angka awal yang samanya di sama, maka kita hanya tinggal menghitung pangkatnya, yaitu 8 pangkat 3 dan 3 dan 6 per 3. Soal dalam bentuk pembagian harus dikurangi, jadi pangkat 8 per 3 dikurangi 6 per 3 sama dengan 5 pangkat 2 per 3. Untuk C sama juga eksponen. C 4 dalam kurung 4 pangkat 1 per 2 pangkat 7 per 4. Dalam bentuk soal seperti ini, pangkat harus dikalikan, ya. Jadi pengerjaannya dapat kita lihat di bawah. 4 pangkat 1 per 2 dikali 7 per 4, mohon maaf, 4 pangkat 1 per 2 dikali pangkat 7 per 4 sama dengan 4 pangkat 7 per 8. Begitu juga sebaliknya. Baik, ini saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.